Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Aulia dari kelas 11 PKM 1 absen 13. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi PKN tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Saat ini, ASEAN beranggotakan semua negara-negara di mana berada di kawasan Asia Tenggara. Beberapa tahun belakangan ini, ASEAN sudah menjajaki perluasan anggota terhadap negara-negara yang berada di sekitar kawasan ASEAN seperti Bangladesh, Papua Nugini, Palau, Taiwan, bahkan Timur Leste. ASEAN ialah soko guru atas politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia. Dengan terciptanya suatu kawasan wilayah Asia Tenggara yang stabil, damai, aman, kondusif, dan terjalinnya hubungan yang harmonis di antara negara-negara kawasan ini ialah sebuah hal yang penting serta sebagai modal dasar atas pembangunan Indonesia. Di sini, Indonesia mempunyai suatu peranan yang cukup penting pada perkembangan ASEAN, karena Indonesia adalah salah satu penentu arah perkembangan organisasi tersebut. Berikut penjabaran mengenai peran Indonesia dalam ASEAN secara rinci. Yang pertama, salah satu pendiri ASEAN. Indonesia ialah salah satu dari 5 negara pemrakarsa atas berdirinya ASEAN. Seperti yang telah disinggung di atas, jika dasar berdirinya ASEAN ialah Deklarasi Bangkok, di mana deklarasi ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari kelima negara pendiri ASEAN tersebut ialah: yang pertama ada Malik Indonesia, Francisco Ramos Filipina, Tun Abdul Razak Malaysia, Raja Ratnam Singapura, dan Tanat Koman Thailand. Sedangkan isi atas deklarasi Bangkok yang telah menjadi dasar berdirinya ASEAN ialah: 1. Mempercepat suatu pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta perkembangan kebudayaan khususnya kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan suatu perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama serta saling membantu demi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional serta internasional yang ada. 5. Meningkatkan kerjasama demi memajukan pendidikan, latihan, serta penelitian di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sudah dianggap tulang punggung ASEAN oleh beberapa negara yang berada di luar ASEAN, di mana Indonesia sudah mampu menciptakan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara tersebut. Yang kedua, menjadi salah satu pemimpin ASEAN pada zaman Orde Baru, tepatnya pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto tahun 2004. Indonesia menjadi pemimpin ASEAN di mana dengan gaya kepemimpinannya, Indonesia dapat menjalin hubungan kerjasama secara baik dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di samping itu, tepatnya pada masa kepemimpinannya, Indonesia sudah berhasil menyelenggarakan serangkaian pertemuan seperti ASEAN Ministerial Meeting atau pertemuan tingkat menteri ASEAN, ASEAN Regional Forum atau Forum Kawasan ASEAN, pertemuan kementerian kawasan di mana membahas mengenai penanggulangan berbagai masalah yang terjadi serta lain sebagainya. Peran yang ketiga, sebagai tuan rumah KTT ASEAN, Indonesia sendiri sudah mendapatkan kepercayaan agar mengadakan beberapa kali konferensi tingkat tinggi ASEAN. Berikut KTT ASEAN yang pernah diselenggarakan di Indonesia antara lain: 1. KTT ASEAN ke-1 di mana dilaksanakan tepat pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976 di Bali. Pada KTT tersebut terdapat kesepakatan mengenai tentang pembentukan Sekretariat ASEAN di mana berpusat di Jakarta dengan Sekretaris Jenderal atau Sekjen pertamanya ialah putra Indonesia yang bernama HR Darsono. 2. KTT ASEAN ke-9 di mana dilaksanakan tepat pada tanggal 7 sampai 8 Oktober tahun 2003 di Bali. Pada KTT tersebut, di Indonesia mengusulkan suatu pembentukan komunitas ASEAN yang mencakup mulai dari bidang ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan. 3. KTT ASEAN ke-18 yang dilaksanakan tepatnya pada tanggal 4-8 Mei tahun 2011 di Jakarta. 4. KTT ASEAN ke-19 di mana dilaksanakan pada tanggal 17-19 November tahun 2011 di Bali. Pada konferensi tersebut, didapat suatu kesepakatan tentang kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara ataupun yang dikenal dengan Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Peran yang keempat, mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Indonesia telah banyak membantu untuk menjaga perdamaian, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
seperti dengan membantu menyelesaikan konflik-konflik yang dialami dan terjadi oleh negara anggota ASEAN lainnya. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, tepat pada tahun 1987, Indonesia menjadi penengah di saat terjadinya suatu konflik antara Kamboja dengan Vietnam, di mana pada akhirnya pada tahun 1991 dalam konferensi Paris, kedua negara ini menyepakati adanya perjanjian damai. Yang kedua, Indonesia menjadi penengah antara Moro National Front Liberation dengan pemerintah Filipina, di mana pada akhirnya kedua belah pihak tersebut sepakat agar melakukan perjanjian damai yang dilakukan saat pertemuan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.